Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sobat semua. Kembali lagi bersama saya Agung dalam acara Bisang, Bincang Siang-siang. Nah, acara ini ada di kanal YouTube Fakultas Kedokteran Universitas Sakti. Dan juga ini kita bakalan bawain tema yang lagi marak-marak nih teman-teman di masyarakat, yaitu penyakitnya demam berdarah pada anak. Seperti biasa, saya bakalan menemani teman-teman selama kurang lebih 20 menit ke depan. Nah, ya seperti biasa kita ini ditemanin oleh narasumber, yaitu dokter spesialis ilmu kesehatan anak yang ramah dan juga handal sekali teman-teman, yaitu Dokter Nia Nurul Adijah, spesialis anak. Halo dokter, Halo, mungkin Agung. boleh lama-lama dulu dokter di kamera. Hai. Iya. Nah, beliau ini adalah alumni Universitas Airlangga dan juga sudah bergabung menjadi staf pengajar di Fakultas Kedokteran sejak 1 September pada tahun 2021. Nah, mungkin selamat siang dokter. Siang, Agung. Apa kabar sebelumnya? Baik, terima Oke, kasih. alhamdulillah baik baik ya dok. Di sini kita bakalan membahas seputar demam berdarah pada anak nih dok. Nah kebetulan kan di Indonesia ini lagi musim hujan ya dok. Nah jadi kayak pastinya banyak penyakit nih kayak terutama demam berdarah yang diakibatkan oleh nyamuk. Nah masyarakat taunya itu kayak penyebab nyamuk itu penyebabnya dari virus Dengue. Nah, yang ditularkan kepada manusia, dan nyamuknya itu ada Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Benar nggak dok? Ya, betul, Oh, betul. oke. Ya. Baik. Mungkin saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih teman-teman. DBD itu salah satu penyakit menular musiman yang terus menjadi momok menakutkan bagi orang tua tentunya. Pasalnya penyakit DBD ini pada anak dapat berakibat fatal apabila tidak terdiagnosis dan juga terlambat mendapat penanganan dari dokter. Maka dari itu, untuk mencari tahu lebih jauh soal gejala DBD pada anak, maka kita bisa nonton ini sampai habis teman-teman. Kita bakalan tahu bagaimana fase penularannya dan juga serta cara mengobati dan juga mencegahnya, dan juga mungkin untuk cara-cara lainnya bisa kita tahu dari dokter Nia. Oke, nah dok, ini ada beberapa pertanyaan nih dok seputar DBD pada anak. Yaitu yang pertama ini, kira-kira DBD itu bahaya nggak sih dok? Oke. Bahaya atau tidak ya gitu ya. Sebenarnya penyakit itu eh, banyak spektrumnya, lumayan luas ya. Dari yang tidak bergejala sampai pada gejala berat, bahkan mengancam nyawa ya gitu. Jadi tentunya kalau kita punya anak sakit demam ya, apalagi di musim hujan seperti ini, mungkin yang perlu kita pikirkan dahulu itu adalah apakah anak saya terkena demam berdarah. Apalagi kalau demamnya itu tiba-tiba, misalnya tidak disertai dengan batuk pilek, kemudian kemarinnya dia masih bermain ya, terus tiba-tiba dia hari ini lemas, demam tinggi yang kita kasih obat paracetamol sebentar, kemudian naik kembali. Nah, mungkin itu perlu kita waspadai sebagai tanda dan gejala yang awal ya, yang bisa kita kenali gitu. Oh, oke. Jadi berbahaya atau enggak itu tergantung spektrumnya apa gimana ya dok? Ya, jadi berbahaya atau tidaknya memang ada beberapa kondisi, misalnya apakah ini gigitan yang pertama kali ataukah infeksi yang kedua atau gigitan yang kedua ya. Biasanya memang ada teori kalau sebenarnya kalau infeksi primer di awal itu biasanya ringan ya, bahkan pasiennya itu ada yang asimptomatik atau tidak bergejala gitu. Nah, kan virus demam berdarah itu ada 4 ya. Iya. Ada virus DEN 1 sampai 4. Nah, itu bisa kita tertular yang satu, kemudian beberapa bulan kemudian misalnya kita terkena lagi yang kedua. Nah, dua kali infeksi tersebut itu seringkali muncul dalam kondisi yang lebih berat dibanding infeksi yang pertamanya. Gitu. Oke. Iya. Nanti taunya dari mana ini infeksi pertama atau kedua? Memang biasanya kita bisa lihat dari serologi antibodi pasiennya itu. Oke. Sama kondisinya, biasanya kondisinya lumayan berat kalau yang
infeksi yang kedua, kita sebut infeksi sekunder. Oke, nah tadi kan ada infeksi pertama dan kedua nih dok. Ya. Kira-kira ada nggak sih pembeda gejala dari infeksi pertama dan juga keduanya nih dok? Ya, makanya jadi karena tidak ada yang terlalu berbeda ya. Memang yang pertama itu tadi kalau kena ya bisa asimptomatik, atau kalaupun demam dia cepat sembuhnya gitu. Jadi kadang-kadang tidak dikenali bahwa itu adalah infeksi pertama kali gitu. Nah, biasanya kemudian yang gigitan yang kedua atau infeksi yang kedua itulah yang baru orang tua baru sadar bahwa anaknya sudah pernah terkena sebelumnya gitu, dari saat kita lakukan pemeriksaan laboratorium misalnya di rumah sakit gitu. Oh gitu ya dok. Ya. Jadi kan ada gejala asimptomatik dan juga gejala yang simptomatik. Nah, gejala simptomatiknya mungkin apa-apa aja nih dok kalau kita Ya. Jadi demam berdarah itu ada beberapa fase ya. Ada beberapa fase, kita sebut ada fase demam. Pertama nih, fase demam itu adalah ketika awal terkena gigitan ya, kemudian tubuhnya kan bereplikasi, virus itu bereplikasi ya dalam tubuh, kemudian menimbulkan sakit. Nah ada fase pertama itu namanya fase demam. Nah pada fase demam ini cukup panjang nih, bisa sampai 7 hari demamnya gitu ya. Bayangkan kita demam setiap hari sepanjang hari ya, mungkin sehari 2 hari aja kita sudah lemas ya, ini sampai 7 hari. Nah seringkali itu yang awal ya, kemudian disertai dengan biasanya ada nyeri di otot ya, kemudian nyeri di belakang mata, kemudian ada tanda-tanda ringan, perdarahan ringan ya, seperti misalnya mimisan atau gusi berdarah. Itu bisa jadi tanda-tanda di fase demam tersebut ya. Nanti kemudian fase demam sampai 7 hari, atau paling cepat fase demam itu mungkin bisa di 3 hari ya. Nah pada saat fase demamnya itu selesai, itu muncul ada fase kritis. Nah ini fase kritis ini itu biasanya terjadi setelah demam itu turun. Nah biasanya orang tua bahagia ya ketika demamnya udah turun. Jadi merasa bahwa anaknya sudah sembuh gitu ya. Ternyata pada demam berdarah, ketika demam itu mulai turun, itu malah kita masuk ke dalam fase kritis. Biasanya lamanya 1-2 hari ya ketika demam turun. Jadi nanti Agung di rumah sakit ketika menemui pasien dengan demam berdarah, perlu ditanyakan fase demam, awal demam ya, kemudian kapan terakhir kali demam, sehingga kita bisa memprediksi saat ini anak ini berada di fase apa gitu. Biasanya fase kritis itu ada problem yang kita sebut sebagai kebocoran plasma ya. Jadi infeksi virus ini tuh merusak, ada gangguan di sel di tubuh ya, yang membuat saluran pembuluh darah kita itu jadi airnya itu bocor ya, plasmanya bocor ke jaringan interstisial ya, sehingga volume darah yang ada di intravaskular akan berkurang kan. Nah itu bisa menyebabkan shock. Nah ini biasanya shock terjadi di fase kritis ini gitu. Dan seringkali orang tua itu tadi merasa sudah senang, udah demamnya udah selesai, ketika anaknya tidur kemudian lemas, nggak segera dibawa ya, padahal itu sebenarnya tanda bahaya ya. Jadi atau kalau misalnya demam turun kemudian ada muntah-muntah hebat atau nyeri perut yang berat, nah itu harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan gitu. Oke, jadi tadi masa kritisnya itu kisaran 1-2 hari dan harus dilakukan penanganan langsung ya dok? Iya, karena kebocoran plasma itu kita harus segera menggantikan cairan yang hilang ke jaringan interstisial tadi, itu kita berikan cairan intravena. Biasanya kita berikan cairan kristaloid ya gitu. Oke. Terus cara penularan dari DBD ini gimana sih dok? Penularannya? Iya, cara penularannya. Penularannya sebenarnya
uh, ditransmisi atau ditularkan oleh si vektor nyamuk tadi itu yang Agung tadi sudah sebutkan, Aedes aegypti atau Aedes albopictus ya. Jadi dia itu pertama menggigit pasien yang sakit dulu nih gitu ya. Jadi ada menggigit pasien, kemudian dia menyedotkan darahnya ya, darah pasien yang sakit tersebut. Kemudian di dalam nyamuk tersebut itu si virus itu bereplikasi. Nah selama 8 sampai 12 hari kurang lebih bereplikasi. Kemudian kan masa hidupnya nyamuk itu sebenarnya nggak terlalu panjang ya. Tapi semasa hidupnya dia masih bisa menularkan dengan cara menggigit anak yang tidak sakit atau orang yang tidak sakit. Akhirnya ditularkanlah si virus itu ke anak yang tidak sakit. Akhirnya jadi sakit demam berdarah juga gitu. Karena nyamuknya biasanya nggak mungkin satu ya, tapi banyak gitu ya. Jadi memang harus hati-hati ketika kita ada orang di sekitar rumah yang menderita sakit. Hati-hati, berarti di lingkungan tersebut sudah banyak yang kemungkinan terinfeksi. Belum tentu sakit ya tadi, karena belum tentu ada gejala ya, tapi tetap bisa menularkan juga kan gitu ya. Terus tadi kan terutama tentu kalau demam berdarah pasti demam dong. Iya. Iya dok. Nah Harusnya. Iya. Ada nggak sih ciri-ciri khusus buat DBD ini, terutama buat demam ya dok? Demamnya ya. Iya. Oke. Demamnya itu disebutkan memang khasnya adalah demam mendadak ya. Tadi abrupt kita bilang. Jadi tadi nggak ada batuk pilek, anaknya kemarin masih sehat-sehat saja. Kok pagi ini dia langsung demamnya tinggi nih gitu ya. Biasanya demamnya juga karakternya itu demam tinggi sekali, bisa sampai 40. Dan bahkan pada beberapa anak yang mempunyai resiko kejang demam itu bisa datangnya ke rumah sakit dengan kejang demam gitu ya. Anaknya datang dengan kejang demam, ternyata ketika di anamnesis dan pemeriksaan fisik dan laboratoris didapatkan ternyata ada penurunan sel darah putih, ada trombositnya juga turun gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang terdeteksinya gitu ya. Tapi khasnya itu demam, dan ini lagi musimnya, semua lagi musim hujan ya. Banyak tampungan-tampungan air yang ada di masyarakat ya, misalnya ban bekas atau pot bunga yang ada airnya itu bisa jadi reservoir nyamuk ya gitu. Oke. Jadi mungkin buat fase demam berdarah nih dok, gimana fase-fase mungkin biar orang tua tahu lebih peka gitu menghadapi fase. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa gejalanya demam berdarah itu bisa asimptomatik. Memang kalau yang dapatnya kenanya yang asimptomatik ya mungkin ya sudah ya gitu kan, dia harus waspada adalah berarti kena yang kedua kali gitu ya. Hati-hati gitu. Jadi kalau punya adik kakak lagi sakit gitu ya demam berdarah, nah jangan-jangan adiknya misalnya sebenarnya udah kena juga tapi dia fasenya fase asimptomatik gitu ya. Nah itu harus dipahami sama orang tua. Nah tadi juga kan tadi fase demam, fase kritis ya. Nah tadi kalau fase kritis tadi ya hati-hati ya, kita masuk ke dalam fase yang mengancam nyawa gitu. Tapi biasanya nggak berlangsung lama untungnya gitu ya pengawasannya. Biasanya kemudian ada fase terakhir, itu fase konvalesen atau fase penyembuhan ya. Biasanya nafsu makan sudah mulai membaik kalau pasien sudah di fase tersebut ya. Jadi udah nggak lemas, makan minumnya udah mulai baik gitu ya, nggak ada lemas ya gitu. Kemudian biasa juga di ada ruam-ruam penyembuhan kita bilang ya. Di kakinya biasanya muncul ruam-ruam kemerahan, tanda itu sudah membaik gitu ya. Tapi walaupun sudah membaik, emang lebih baik istirahat di rumah ya. Jangan dulu beraktivitas berat gitu. Oke. Ya.
Baik. Berarti kalau misalkan ada tanda-tanda ruam itu di kaki mungkin itu kira-kira ditanganin apa Disertai dibiarin? demam dulu. Oh, Ya, jadi yang harus diwaspadai kan kalau tanda awal dari probable kita bilang ada kecurigaan ke arah demam ya, ke arah demam berdarah itu ada disebut probable dengue misalnya ya, yaitu demam tinggi ya, biasanya disertai ada mual, ada muntah, ada nyeri kepala, nyeri di belakang mata, kemudian ada nyeri otot-otot gitu. Kemudian bisa juga muncul ruam-ruam sedikit ya bisa di dada, di wajah, di perut, itu muncul juga kadang-kadang di fase demam, bukan hanya di fase konvalesen tadi gitu ya. Kemudian ketika dicek darah misalnya ada trombosit sel darah putihnya ya, leukosit ya, leukopeni, terjadi penurunan leukosit nih gitu ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat awam saat ini tuh terkenal bahwa demam berdarah itu adalah penyakit trombosit tuh, yang ditanyain trombosit gitu ya. Trombosit. Padahal sebenarnya infeksi demam berdarah ini penyakit sistemik gitu ya, bukan cuman trombosit yang kena. Parameter sakitnya bukan trombosit saja, tetapi hampir semua parameter darah yang itu bisa kita evaluasi, bukan hanya trombosit gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang trombosit lagi gencar-gencar ya gitu, jadi mikirnya trombosit gitu ya. Jadi ada kasus kebetulan pasiennya datang dengan demam baru 2-3 hari ya, berarti kan dia harusnya masih di fase demam ya harusnya, dengan sel darah putih yang rendah, leukopeni, disertai dengan trombositnya masih normal ya, trombosit masih di atas 200-an gitu. Nanti itu berpikirnya, nanti dokter jaga pasti berpikiran ini pasti bukan demam berdarah ya, karena selalu asumsinya adalah demam berdarah tuh asosiasinya di trombosit ya. Ternyata beberapa jam, mungkin 12 jam kemudian anaknya ditemukan dengan kondisi yang akralnya dingin ya, kemudian tekanan darahnya sudah mulai, tekanan nadinya udah mulai menyempit ya, ada tanda-tanda shock gitu ya akibat dari kebocoran plasma gitu. Nah harusnya kan orang berpikir ini bukan demam berdarah ya. Nah pas dicek ulang ternyata trombositnya sudah turun di 100-an hanya dalam waktu 12 jam. Kemudian hematokritnya meningkat, kemudian sel darah putihnya juga semakin turun. Nah jadi janganlah berpatokan kepada trombosit saja ya. Kita ini kan dokter ya, nanti juga orang tua juga jangan hanya berpatokan pada trombosit ya. Trombosit itu normal berarti bukan di HIV ya dok. Enggak ada ceritanya karena penyakit demam berdarah bukan penyakit trombosit ya, tapi disertai demam yang tinggi, hampir biasanya dikasih paracetamol juga nggak membaik tuh ya kalau masih di fase demam gitu. Jadi hati-hati bahwa demam berdarah bukan penyakit trombosit ya. Betul sekali dok. Nah terus apa sih yang bisa dilakukan oleh orang tua nih dok buat ketika anaknya kena DBD? Oke. Jadi kalau kena DBD di fase demam, biasanya demam tinggi, anak itu kan sulit minum ya, dia nggak akan selera untuk makan dan minum. Biasanya harus diberikan pertolongan, berikan cairan dengan cukup. Boleh air putih, boleh air jus ya, boleh susu, tapi harus cukup ya, harus kita pikirkan ini air yang masuk itu cukup. Nah kalau air minum yang dibutuhkan itu cukup, harusnya anak itu akan berkemih minimal 1 kali dalam 6 jam. Nah hati-hati ketika anak dalam 4-6 jam kok sudah tidak berkemih ya, ada demam, itu kan berarti tanda-tanda dehidrasi tuh ya. Nah kemudian jadi itu harus segera dibawa nih ke dokter gitu ya. Kalau misalnya nanti di rumah sakit masih kita periksa sama dokter ternyata masih dalam fase yang masih bisa dirawat di rumah, mungkin makan minumnya masih terbilang baik, udah kita berikan. Nah itu biasanya mungkin masih dipulangkan ke rumah, tapi orang tua tetap harus waspada nanti dengan tanda-tanda bahaya tadi ya. Misalnya ketika demam turun
tapi anak muntahnya malah tambah hebat atau nyeri perut bertambah hebat. Itu yang harus kita waspadai ya. Kemudian akral biasanya tangan dan kaki itu biasanya dingin. Harusnya kalau orang sehat tangannya itu hangat ya, walaupun bukan kena AC lain ya, tetapi dingin dan lembab biasanya kalau keadaan shock gitu. Ya, karena kalau tidak ditangani dengan cepat itu bisa meninggal dunia. Ya, itu. Dan agak banyak kasus seperti itu biasanya itu tadi orang tua berpikir bahwa anaknya demamnya sudah turun, jadi sudah berpikir nggak ada masalah lagi, padahal itu baru muncul di fase kritis tadi ketika demam turun tadi. Hati-hati. Oke. Buat orang tua. Baik, berarti titik goals kalau anaknya udah pasti sembuh tuh gimana, Dok? Pasti sembuh nih ya. Sebenarnya ini sih terkait hampir semua penyakit seperti itu ya. Ketika anaknya demamnya turun, kemudian nafsu makan bertambah baik ya, anaknya kembali lincah ya. Nah itu dia, itu tuh sebenarnya sih sudah dalam fase yang baik ya. Nanti kita lihat saja demam terakhir itu di 24 sampai 48 jam atau 2 hari anaknya udah tambah lincah ya, berarti udah nggak usah berpikir bahwa tadi kan fase kritis cuma segitu, kurang lebih 48 jam deh gitu ya. Biasanya nggak akan berlanjut terus. Setelah fase kritis dia masuk ke fase penyembuhan deh, udah gitu ya. Jadi memang perlu diamati, tapi biasanya ibu-ibu peka sekali kok ya, kapan anaknya seberapa. Memang biasanya anak itu kan sulit makan ya gitu, tapi untuk minum itu mereka hampir nggak pernah kesulitan ya. Ketika sudah ada tanda malas minum susu, hati-hati tuh ya gitu. Iya. Oke, berarti buat mungkin bisa sharing nih, Dok, buat cara mencegah buat DBD ini. Oke, pencegahan itu sebenarnya sudah mungkin beberapa kali ya kita sering mendengar ya, apa namanya 3M ya. 3M. Apa itu? Menutup, menguras gitu ya. Gitu. Jadi selalu kayak 3M itu harus diperhatikan, menjaga kebersihan rumah ya, mengubur barang-barang bekas jadi tidak menjadi penampungan air ya, yang menjadi sumber berkembang biaknya dari nyamuk. Kemudian ada juga pemberian dari lotion anti nyamuk ya, kayaknya sekarang banyak lotion anti nyamuk yang aman buat kulit, buat anak. Itu mungkin karena nyamuk ini tuh aktifnya di malam hari, di siang hari ya. Aktifnya di siang hari, jadi memang siang hari kan anak-anak juga lagi aktif main kan. Nah ketika mau main misalnya bersama teman-temannya, mungkin diberikan lotion anti nyamuk, diberikan mungkin celana panjang yang menutup ya, kemudian pakaian tertutup dan pakaiannya sebaiknya yang berwarna terang, jadi tidak menarik nyamuk ya. Nyamuk tuh seneng ternyata main gelap-gelap gitu. Jadi kemudian memang kita jarangnya pakai kelambu ya. Ya sekarang udah jarang pakai kelambu karena memang ya itu tadi, mungkin orang sekarang udah biasa pakai semprotan anti nyamuk ya. Nggak apa-apa, apa saja yang penting jangan banyak sumber breeding daripada nyamuk di rumah gitu ya. Yang sekarang ini bisa dengan vaksinasi pencegahannya ya. Vaksinasi sudah tersedia di Indonesia, jadi bisa diberikan pada anak sepaling kecil tuh umur 6 tahun. Umur 6 tahun bisa diberikan vaksin, biasanya dosisnya 2 kali dalam jarak 3 bulan. Nanti mungkin warga, orang tua bisa mendatangi dokter-dokter anak atau pusat-pusat imunisasi untuk diberikan imunisasi pada anaknya. Gitu. Oke, berarti udah banyak cara ya, Dok, buat banyak cegah. cara sebenarnya ya. Ini yang paling utama itu 3M sih ya, Dok, yang simple. Iya, gitu, sebenarnya kalau kita memberantas nyamuk dengan banyak nyamuknya itu kan bukan kita selalu diajarkan adalah dengan pencegahan ya, dibandingkan dengan pengobatan, karena pengobatan itu pasti lebih mahal. Tapi memang untuk menjaga kebersihan
lingkungan gitu, itu sebenarnya bisa mengarahkan kepada kita hidup sehat ya, anak-anaknya sehat, kita juga sehat orang tuanya gitu. Nah, misalkan anaknya terkena DBD ini dok, ada nggak sih cara pengobatan dan juga penanganannya gimana sih dok? Oke, jadi demam berdarah itu memang saat ini tidak ada obat antivirusnya ya. Jadi kalau udah terkena demam berdarah nggak ada obatnya. Obatnya hanya minum yang cukup, makan yang cukup, istirahat yang cukup. Untuk gejala-gejala ringan itu bisa sembuh sendiri tanpa diberikan obat. Dan kalau pada fase demam kita bisa berikan paracetamol, itu adalah obat yang paling aman. Jangan memberikan ibuprofen ya, karena akan meningkatkan risiko perdarahan. Karena seringkali tuh orang tua nggak sabar kan, bahwa kalau maunya tuh ketika dikasih obat 1 kali maunya sembuh langsung gitu ya, kok udah dikasih paracetamol panasnya makin tinggi gitu ya, akhirnya diberikanlah double ya, dikasih paracetamol juga, dikasih ibuprofen juga, abis itu anaknya muntah darah ya. Hati-hati dalam memberikan obat-obatan. Jadi yang paling aman adalah diberikan obat demam yang paracetamol, minum yang banyak agar kalau tubuh kita tercukupi cairannya, itu tubuh juga demamnya itu akan membaik dibandingkan pada fase dehidrasi. Dehidrasi kan juga bikin demam, sehingga menjadi kayak lingkaran setan, demamnya terus aja tinggi. Sudahlah karena virusnya atau karena penyakitnya, disertai juga dengan dehidrasi gitu. Oke, jadi mungkin ibuprofen itu kapan bisa dikasih mungkin atau? Oke. Ibuprofen itu sebenarnya obat antiinflamasi ya, yang mempunyai efek anti nyeri yang kuat dan juga mempunyai efek penurun antipiretik ya. Tetap kapan diberikan, memang sebenarnya banyak diberikan untuk kasus-kasus misalnya ada nyeri ya, misalnya nih anaknya sakit gigi, ada infeksi sakit gigi ya. Ya boleh itu gitu ya diberikan, tapi bukan pada kasus demam berdarah. Jadi kalau demam dengan demam berdarah sebaiknya tidak memberikan ibuprofen gitu ya. Jadi obatnya hampir dipastikan nggak ada obatnya gitu ya. Kalau ditanya obatnya ada nggak, tidak ada. Jadi saat ini adalah jangan terkena, jangan sakit, makanya dicegah tadi itu ya, dengan 3M, kemudian pemberian vaksin gitu ya. Ya. Baik, mungkin itu aja sih dok buat seputaran pertanyaan buat DBD. Makasih banyak ya dokter buat penjelasan dari buat DBD ini. Nah, jadi demikian penjelasan dari dokter Nia Nurul Azizah, spesialis anak. Semoga dapat memberikan informasi dan juga manfaat untuk sobat semua, yaitu gimana sih cara buat mencegah dari demam berdarah, kemudian pemberantasan sarang nyamuknya. Nah tadi udah dimention oleh dokter, itu 3M, yaitu menguras, menutup rapat semua tempat penampungan air, dan juga memanfaatkan kembali limbah barang bekas yang bernilai ekonomis yang itu penting ya. Iya betul sekali dok, itu daur ulang ya dok, penting sekali ya. Kemudian jika sudah melakukan pencegahan dan juga tetapi demam berdarah yang masih menyerang itu dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari, kita juga bisa langsung mengunjungi dokter di rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang terbaik. Semakin cepat kita tangani dan juga semakin cepat kita sembuh gitu. Amin. Dan juga mungkin dari dokter ada yang ingin disampaikan? Oke, ya jadi memang kesimpulannya, satu, demam berdarah tadi itu adalah infeksi demam akut ya, dan sistemik, menyerang seluruh tubuh ya, bukan hanya trombosit, ingat ya gitu. Kemudian ketika kita ada anak atau pasien dengan demam, apalagi di musim seperti sekarang, mungkin kita pikirkan dahulu itu adalah suatu kecurigaan ke arah demam dengue. Kemudian kalau sudah ada sakit ya, demam 3 hari tidak ada perbaikan, sebaiknya kunjungi ke dokter ya, dipastikan apakah ini memang demam berdarah atau bukan ya.
Karena setelah kita tahu nanti demam berdarah, kita tahu fase-fasenya, nah kita kan bisa lebih berhati-hati ya. Ini anak masuk ke fase apa gitu. Kemudian setelah anak demam, jangan lupa memberikan minum yang cukup dan memberikan obat anti piretik atau anti demam yang aman ya, yaitu paling aman paracetamol, dan berikan itu sebenarnya juga ketika demam ya. Jadi diukur dulu suhunya, jadi tidak dengan perabaan aja. Kadang-kadang duh nih demam ya, tapi diukur suhunya ya, karena itu juga bisa menjadi informasi buat nanti ketika kunjungan ke dokter, suhunya sampai berapa ya. Ketika nanti suhu sampai 40, kita bisa berpikir nih jangan-jangan demam dengue gitu ya. Kemudian paracetamol itu juga bukan tanpa efek samping ya, ada efek samping hepatotoksik ya. Jadi kalau kita minum obat paracetamol, mau kita ulang lagi, itu interval paling pendek itu 4 jam ya. Jadi kalau misalnya sudah minum misalnya jam 10 demam, jam 9 jam 8 tadi udah minum, berarti kan kita jangan langsung minum obat paracetamol lagi. Berikanlah jeda. Kalau memang masih demam, dikompres aja, dikompres dengan air biasa gitu, air hangat boleh. Ya. Nah, kemudian kunjungi dokter. Benar tadi kalau udah di rumah pencegahannya dengan 3M. Kemudian vaksinasi jangan lupa sudah ada di Indonesia ya. Ya mungkin itu aja ya. Baik, terima kasih banyak dokter. Akhir kata, terima kasih banyak Dokter Nia Nurul Azizah, spesialis anak. Semoga dengan berbincang-bincang kali ini kita dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dan juga bagaimana cara pencegahan dari demam berdarah. Dan juga sebagai informasi, Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti merupakan fakultas kedokteran swasta yang sudah berakreditasi A teman-teman, dan juga berlokasi di Jalan Kiai Tapa, Grogol, Jakarta Barat. Nah, ini ada pantun nih sedikit teman-teman. Nah, sungguh indah si mawar merah, mawar dipetik jangan diremuk, hendak mencegah sakit yang parah, marilah basmi sarang nyamuk. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua.